Ya, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan tema kita di pagi hari ini yaitu NIK atau NIK sebagai NPWP. Seperti apa pengaturannya? Nah, sebelumnya sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan negara dari perluasan basis pajak, Direktorat Jenderal Pajak, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mulai menerapkan nomor induk kependudukan atau NIK sebagai nomor pokok wajib pajak atau yang sering kita dengar dengan NPWP ya. Seperti yang sudah tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Nah, di sisi lain, bertepatan dengan perayaan Hari Pajak 14 Juli 2022 lalu, sudah terbit juga nih Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 PMK 03 2022 tentang nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi, kemudian juga wajib pajak badan, dan juga wajib pajak instansi pemerintah. Nah, seperti apa pengaturan NIK ini menjadi NPWP selengkapnya? Dan pagi hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Giarso. Selamat pagi Pak Giarso. Selamat pagi Mbak Naomi dan selamat pagi juga para pendengar KBR Radio ya. Ya, betul sekali. Pak Giarso ini pendengar adalah fungsional penyuluh pajak, ahli muda Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Ya, betul. Ya, seperti tadi sudah saya omongkan di awal gitu ya Pak ya, NIK sebagai NPWP. Nah, ini apa nih Pak yang melatar belakangi hadirnya kebijakan ini? Baik, terima kasih Mbak Naomi. Dan ini juga tentunya jadi pertanyaan dari para pendengar KBR Radio ya. Ya, baik. Betul. Dari pertanyaan tadi terkait latar belakang NIK sebagai NPWP atau nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak, kita perlu melihat di aturannya dulu Mbak. Ya, aturannya itu kan diatur di PMK 112, PMK 03 2022 tadi sudah disebutkan oleh Mbak Naomi ya. Kalau kita melihat di PMK tersebut, ya Mbak Naomi dan para pendengar KBR Radio, di bagian menimbang, di bagian peraturan tersebut ada yang melatar belakangi bagaimana NIK ini digunakan sebagai nomor pokok wajib pajak. Yang pertama adalah untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum. Ya, kemudian yang kedua untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Kemudian berikutnya adalah kebijakan satu data Indonesia, jadi single identification number, jadi cukup pakai NPWP, ya, pakai NIK ya. Jadi kemarin ada NIK, ada NPWP, dua-duanya sama-sama identitas, sekarang jadikan satu. Cukup menggunakan NIK saja, seperti itu. NPWP-nya nanti lama-kelamaan yang format lama akan dihapus sejak nanti 2024. Kemudian masih ada satu lagi yang melatar belakangi Mbak Naomi, yaitu di pasal 44E ayat 2 huruf A Undang-Undang KUP. Ini adalah pasal pendelegasian wewenang dari pasal 2 ayat 1A Undang-Undang KUP yang telah dirubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jadi kalau kita melihat di pasal 1A itu Mbak Naomi, yang dirubah dengan Undang-Undang HPP tadi disebutkan NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan. Jadi ini tertera di pasal 2 ayat 1A-nya dulu, ya Undang-Undang KUP. Kemudian di pasal 44E ini adalah pendelegasian wewenang ya untuk mengatur lebih lanjut dengan keluarnya peraturan Menteri Keuangan. Maka setelah itu barulah terbit PMK 112 ini. Demikian kurang lebih latar belakang terbitnya kenapa nomor induk kependudukan digunakan sebagai nomor pokok wajib pajak, seperti ini Pak. Baik, berikutnya nih Pak, dengan berfungsinya NIK sebagai NPWP gitu ya. Ini mungkin juga jadi kekhawatiran banyak warga nih, warga 62 gitu ya. Apakah secara otomatis gitu Pak, setiap penduduk akan menjadi wajib pajak? Ya, baik. Mungkin Mbak Naomi sudah punya NPWP? Ya, saya punya. Sudah punya ya. Pasti. Baik, terkait apakah nanti secara otomatis setiap penduduk
akan menjadi wajib pajak. Iya, baik. Tadi diatur di pasal 2 ayat 1A terkait penggunaan NIK sebagai nomor pokok wajib pajak. Kita perlu melihat lagi di pasal 2 ayat 1-nya yang di atasnya ya. Jadi mereka yang harus mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak itu adalah bagi mereka yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan persyaratan objektif. Jadi tidak semua orang itu serta-merta yang memiliki NIK pasti memiliki NPWP. Mungkin Mbak Naomi juga bertanya, persyaratan subjektif seperti apa? Ya, persyaratan objektif seperti apa? Ini mungkin pendengar radio juga pasti bertanya-tanya. Baik. Persyaratan subjektif itu kalau kita melihat adalah persyaratan untuk menjadi subjek pajak ini diatur di Undang-Undang PPH. Di Undang-Undang PPH itu diatur, ya, kemudian ada juga persyaratan objektif. Persyaratan subjektif ini contohnya katakanlah kita ini ya, kita kan warga negara Indonesia. Jadi orang yang lahir dan besar di Indonesia otomatis memenuhi persyaratan subjektif. Iya. Kemudian bagaimana dengan warga negara asing? Apakah juga otomatis menjadi memenuhi persyaratan subjektif? Warga negara asing bisa memenuhi persyaratan subjektif apabila ya yang pertama dia bertempat tinggal di Indonesia. Ya, misalnya dia bermukim di Indonesia, memiliki pusat kegiatan bisnis di Indonesia atau melaksanakan kebiasaan di Indonesia. Itu memenuhi persyaratan tempat tinggal sehingga WNA ini bisa memenuhi persyaratan subjektif. Kemudian WNA yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 1 tahun. Ya, misalnya orang Singapura katakanlah sering ke Indonesia misalnya Mbak Naomi ya, sering ke Indonesia cuman di jumlah harinya melebihi 183 hari dalam 1 tahun. Itu dia juga memenuhi persyaratan subjektif. Atau warga negara asing yang memiliki niat untuk tinggal di Indonesia, dia memiliki kitab, kartu identitas, kitab ya, kitab, kemudian VITAS, izin tinggal terbatas, atau VITAS, visa tinggal terbatas, atau mungkin dia memiliki kontrak dengan perusahaan di Indonesia untuk bekerja lebih dari 183 hari dalam 1 tahun, maka orang-orang ini, WNA ini juga bisa memenuhi persyaratan subjektif. Itu yang subjektif dulu Mbak, tadi kan ada dua. Persyaratan subjektif dan persyaratan objektif. Ya, subjektif sudah saya jelaskan. Kemudian bagaimana dengan persyaratan objektif? Objektif itu adalah persyaratan, jadi orang ini adalah yang dia memiliki penghasilan. Ya, dia memiliki penghasilan, kemudian jika dia memenuhi persyaratan subjektif, kalau dua-duanya ini terkumpul dalam satu orang, maka dia wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak. Jadi jangan khawatir ya para pendengar KBR dan seluruh rakyat Indonesia, misalnya orang-orang yang non jauh di sana yang mungkin taraf kehidupannya masih biasa-biasa saja atau mungkin di bawah garis kemiskinan, katakanlah seperti itu, yaitu dia mungkin secara subjektif memenuhi persyaratan, tetapi secara objektif dia tidak memenuhi persyaratan, maka dia tidak ditetapkan sebagai wajib pajak seperti itu. Jadi tidak otomatis Mbak seperti Jadi itu. Tidak otomatis ya tidak Pak otomatis. Ya? Nah ini secara resmi mulai berlakunya kapan Pak? Terus untuk proses integrasinya seperti apa, sudah mulai berlangsung ya? Ya. Kembali lagi kita perlu melihat di PMK 112 tadi, di pasal 2 atau 3 kalau nggak salah, itu bahwa untuk NIK ya, wajib pajak orang pribadi penduduk Indonesia, penduduk itu menggunakan NIK sebagai NWP sejak tanggal 14 Juli tahun 2022, bertepatan dengan hari pajak ya, bertepatan dengan hari pajak. Kemudian masih ada satu lagi, ini terkait dengan untuk wajib pajak yang non penduduk, OP non penduduk, kemudian wajib pajak badan, kemudian wajib pajak instansi pemerintah, itu menggunakan format NWP 16 digit. Kalau sebelumnya 15, sekarang 16. Tambah 1 digit ya. Ya, untuk 16. Yang OP penduduk sebelumnya pakai NWP 15 digit, sekarang menggunakan NIK nomor induk kependudukan. Nah, seperti itu. Itu mulai 14 Juli. Ya. Oh begitu. Targetnya sampai kapan nih Pak kira-kira keberlangsungan ini? Ya, baik. Targetnya sampai kapan?
perlu kita melihat di PMK 112 lagi Mbak, bahwa ini tadi kan mulai berlakukan 14 Juli ya. Juli mulai diintegrasikan nih. Tadi ditanyakan juga diintegrasikan. Jadi yang lama-lama, yang sudah terdaftar lama seperti kita-kita ini, mempunyai KBP lama, itu kan pertama kali akan dilakukan pemadanan. Ya, pemadanan data itu antara data identitas kita dengan data kependudukan di Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Dukcapil ya, kependudukan dan pencatatan sipil seperti itu. Setelah ya pemadanan tadi menghasilkan data yang valid, maka kita baru bisa menggunakan NIK sebagai NPWP. Ya, NIK sebagai NPWP. Kalau belum padan atau belum valid, maka kita belum bisa menggunakan NIK tadi sebagai NPWP. Dan ini sampai kapan? Ini akan berlaku sampai dengan 31 Desember tahun 2023. Jadi yang sudah memiliki NPWP lama tapi kemudian sampai 31 Desember 2023 itu belum melakukan belum dilakukan integrasi data atau kita sudah diberikan klarifikasi kita tidak merubah data, maka NPWP lama kita itu akan hapus. Ya, NPWP lama kita hanya akan bisa digunakan sampai dengan 31 Desember 2023. Jadi nanti cut off-nya di situ Mbak, 31 Desember 2023. Sejak 1 Januari 2024 semuanya menggunakan NIK untuk yang wajib pajak orang pribadi penduduk seperti itu. Baik, kalau secara awam gitu Pak, apakah kita harus mengurus sendiri untuk perubahan dari NIK dari NPWP menjadi nomor NIK itu? Baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus tentunya ya. Ini pertanyaan Mbak Naomi sendiri apa Betul. dari Iya, seperti dari Mbak Naomi sendiri, mungkin tadi juga udah baca kali ya PMK 112-nya ya, mungkin sudah tahu. Apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau kita melihat di PMK 112 ini, Bapak sekalian, nanti DJP itu akan melakukan aktivasi atau pemadanan data tadi ya, data antara data di kita dengan data kependudukan di Kemendagri. Kemudian dari hasil pemadanan tersebut akan kita lihat apakah data kita sudah valid atau belum. Ya, data kita sudah valid atau belum. Kalau sudah valid, ya nanti otomatis kita bisa menggunakan NIK sebagai NPWP. Tetapi kalau belum valid, maka DJP akan melakukan klarifikasi, Mbak. Ke kita melalui laman DJP, melalui kontak center, melalui email kita, ya. Kemudian dari klarifikasi tersebut kita harus melakukan perubahan data. Setelah perubahan data tadi selesai, kemudian data sampai valid, ya ujungnya valid ya. Ujungnya sampai valid, maka kita bisa menggunakan NIK tadi sebagai nomor pokok wajib pajak, seperti itu. Yang penting satu ya Pak, valid dulu ya. Iya, valid dulu. Kemudian mungkin Mbak Naomi juga tanya, istilahnya bagaimana kita ngecek apakah NIK kita sudah valid. Sudah valid atau belum? Iya, gitu. misalnya seperti ini ya. Iya. Saya juga belum ngecek, katakan seperti itu. Iya. Itu apakah data kita sudah valid atau belum? Makanya kita perlu membuka di DJP online. Ya, DJP online. Kemudian kita kita daftar ya, istilahnya daftar dulu, kita buat akun ya. Kita buat akun, kemudian nanti kan di email itu untuk aktivasinya. Di email kita aktivasi, password segala macam sudah kita buat di situ. Kemudian kita masuk lagi ke DJP online, kemudian kita buka profil. Profil kita tuh ada Mbak, profil di DJP online ada, kemudian kita klik validasi data. Kalau memang sudah valid, nanti akan tertera valid, data valid. Setelah data valid kita ubah profil ya. Setelah ubah profil selesai, untuk kita masuk ke DJP online berikutnya, kita bisa cukup mencantumkan NIK ya. Jadi kita sudah tinggal pakai NIK aja NIK, ya. Sebelumnya kan kita pakai NPWP itu, NPWP, sekarang pakai NIK, kemudian password udah masuk seperti itu. Jadi kalau otomatis. kita pengen mengecek apakah kita sudah valid atau belum seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya nih Pak, sampai saat ini sudah ada berapa jumlah NIK yang terintegrasi menjadi NPWP? Baik, ini pertanyaannya juga sangat mendasar ya, sangat bagus. Berapa jumlah NIK yang sudah terintegrasi ya? Baik, tadi kita sampaikan bahwa
sebelum kita bisa menggunakan NIK sebagai NWP tadi kan proses ya, pemadanan aktivasi atau pemadanan data, kemudian sudah valid atau belum dan lain sebagainya. Itu memang kita memerlukan proses yang lumayan panjang pasti ya, karena data pasti kan data kita kadang mungkin Mbak Nomi terdaftar di mana? Saya di Kebayoran Baru. Rumahnya Kebayoran Baru juga? Beda. Beda, mungkin seperti itu. Iya. Misalnya NIK-nya beda. Alamat beda, kemudian terdaftar KPP lain, misalnya seperti itu. Kemudian kita integrasi data dengan pemadanan data dengan yang di Kemendagri, Kemendagri ya. Itu bisa jadi nanti apakah data valid atau tidak, bisa jadi nanti itu bisa menyebabkan tidak valid dan sebagainya. Maka perlu penyesuaian, perlu perubahan data. Sampai sekarang Mbak Naomi itu yang sudah terintegrasi atau sudah teraktivasi atau datanya sudah valid, itu kurang lebih sekitar 19 juta, banyak ya. 19 juta. 19 juta wajib pajak orang pribadi penduduk ya. Orang pribadi penduduk ya, itu kurang lebih 19 juta. Mungkin tanya berapa jumlah WP terdaftar? Kurang lebih sekitar 65 juta untuk WP/OP penduduk. Berarti sekitar kurang lebih 23% ya. 23% itu sudah terintegrasi datanya. Sisanya kapan? Ya ini proses terus, berlangsung terus sampai 31 Desember 2023. Bahkan mungkin nanti berlangsung terus seperti itu. Ya. Yes. Jadi memang targetnya tadi yang Bapak Giarso tempat bilang itu adalah di 31 Desember 2023 ya Pak ya. Nah, untuk kita lanjutkan kembali perbincangan kita di pagi hari ini, tahan dulu Pak Giarso, masih banyak yang akan ditanyakan. Untuk Anda pendengar, silakan Anda bisa ikut berinteraksi dengan kami di sini, bisa melalui SMS dan juga WhatsApp di 0812 118 8181 atau juga bisa melalui live chat YouTube di channel Berita KBR. Dan bisa juga mention ke Instagram di @kbr.id. Jangan lupa sertakan hashtagnya Ruang Publik KBR. Ingat ya, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara utuh melalui podcast kbrprime.id dan pilih Ruang Publik. Akan kembali lagi setelah yang satu ini.